rakyat Malaysia yang sudah menghinakan kami dan membuat keributan di Madinah. Saya yakin kau berangkat ke tanah suci sana menggunakan uang haram. Rakyat Malaysia naik haji dengan uang haram. Dia mengeluarkan statement seperti itu, dan ini menimbulkan kekecohan di media sosial. Bahkan saya sebagai orang Indonesia merasa malu, dan ini merusak citra buruk orang Indonesia di mata rakyat Malaysia. Untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, ini adalah individu dan tidak mewakili orang Indonesia. Namanya setiap negara dan setiap makhluk yang hidup di dunia ini ada orang baik, ada orang yang kurang baik. Dan di video kali ini saya akan memberikan edukasi supaya orang-orang yang berkata seperti itu paham akan apa yang diucapkan itu menyakiti perasaan sahabat-sahabat kita yang ada di Malaysia. Apalagi Indonesia dan Malaysia ini negara yang bersahabat sangat baik. Ini sangat disayangkan. Mungkin orang ini termakan berita hoak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini saya buat bertujuan untuk memberikan edukasi, bukan untuk memperkeruh keadaan. Karena saya juga dibuat geram dengan statement para netizen yang omongannya ngawur ngelantur sehingga menimbulkan perselisihan di media sosial antara netizen Malaysia dan juga netizen Indonesia. Untuk sahabat-sahabatku dari Indonesia, netizen Indonesia, cobalah kalau ngomong itu dipikir, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang gitu loh. Dan intinya, janganlah membuat opini-opini yang memperkeruh keadaan. Kalau andai kata ada netizen Malaysia yang mengatakan hal serupa, apa nggak marah seluruh orang Indonesia? Nasib baik netizen Malaysia lebih dewasa dalam menyikapi hal-hal tersebut dan tidak terpancing omongan-omongan yang kadang-kadang ngelantur dan tidak masuk di akal. Ini bukan saya istilahnya membuat tambah masalah, bukan ya, tapi saya ingin memberikan edukasi. Apa yang kalian ucapkan itu sangatlah menyakiti perasaan orang. Coba kalau ngomong dipikir-pikir. Kalian mengatakan hal-hal yang tidak semuanya mewakili seluruh Malaysia. Tapi kalian menyebutnya orang-orang Malaysia. Apa nggak bisa kalian menyebut individu, oknum? Cobalah untuk teman-teman berpikir yang dewasa. Saya tak perlu mencomot akun media sosial tersebut ya, karena nanti malah mereka merasa suka. Dan ini juga menjadi perbincangan antara netizen Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia juga merasa tidak terima dengan statement netizen yang ngawur. Ini oknum ya. Netizen Indonesia yang memberikan statement ngawur ini adalah oknum dan juga tidak mewakili seluruh orang Indonesia. Sekali lagi ini oknum sahabat-sahabatku semua. Individu, tidak mewakili seluruh Indonesia. Masih banyak orang Indonesia yang baik dan masih banyak orang Indonesia mulutnya yang tidak seperti dia. Dan ini perlu saya jelaskan, perlu saya terangkan supaya orang tersebut juga tidak termakan berita hoak. Karena orang-orang kita ini sudah sangat itu ya, istilahnya sangat minim edukasi, sukanya berita hoak. Kok kalian tambah membuat berita hoak? Ya takutnya nanti menjadi perselisihan di media sosial. Begitu kira-kira ya. Langsung kita dengarkan. Dan apa pendapat tentang
netizen Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia. Saya sendiri juga tinggal dan bekerja di Malaysia. Tetapi kalau ada hal yang kurang benar disebarkan, saya juga ingin membenarkan perkara tersebut. Oke, langsung kita simak videonya bersama-sama. Dan mengapa kalian katakan negara Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Sedangkan Petronas minyaknya diimpor dari mana? Beras diimpor dari mana? Aduh. Ikan diimpor dari mana? Karet, sawit diimpor dari mana? Untuk kau, rakyat Malaysia yang sudah menghinakan kami dan membuat keributan di Madinah, saya yakin kau berangkat ke tanah suci sana menggunakan uang haram. Karena kalau kau menggunakan uang halal, kau tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata yang buruk. Tapi karena kau berangkatnya ke sana menggunakan uang haram, maka kau berpikir dan Oke. Aku nggak tahu ya. Aku memang mungkin akan dicaci lagi, Sabar, Mbak. atau mungkin memang aku akan dihujat lagi. Yang penting Dan ungkapkan aku punya video akan direport lagi. kebenaran. Tapi Ungkapkan kebenaran. kadang-kadang kan memang netizen Indonesia memang mau ikan diimpor dari mana? Mbak, ikan itu dari laut, Mbak, hasil laut. Di Malaysia ini ada laut juga, ada sungai juga. Jadi Malaysia enggak mengimport ikan dari Indonesia, ya Mbak ya. Karena hasil laut di Malaysia dan hasil sungai di Malaysia pun banyak, Mbak. Beras import dari mana? Mbak, Malaysia dan Indonesia ada hubungan kerjasama, ya. Jadi kalau ada sebagian beras yang diimpor dari Indonesia, bagus dong. Ya kan, saling menguntungkan antara Indonesia dan Malaysia. Dan kalau Petronas, minyak Petronas diimpor dari mana, Mbak? Mbak. Mbak, Malaysia ada minyak sendiri loh, Mbak. Ya, Malaysia nggak import minyak Petronas dari mana-mana. Karena Petronas ada sendiri di Malaysia, Mbak. Ada minyaknya sendiri, Mbak. Dan mungkin Mbaknya salah. Sawit diimport dari mana? Di Malaysia juga banyak kebun sawit berhektar-hektar di setiap negeri. Betul, Mbak. Banyak banget kebun sawit, dan salah satunya adalah di Terengganu. Itu banyak kebun sawit. Pahang pun ada kebun sawit yang biasa saya datang ya, biasa saya lalui, akan lewatin kebun sawit. Karet, getah. Malaysia pun banyak, Mbak. Ya, Mbak ya. Jadi nggak sepenuhnya diimport dari Indonesia, negara kita ya. Terus satu lagi tuh sangat menyakitkan banget ya statementnya yang Anda mengatakan rakyat Malaysia menaik haji menggunakan duit haram. Lu tau dari mana? Lu tau dari mana? Kalau rakyat Malaysia menggunakan duit haram, lu tau dari mana? Betul, Mbak. Sabar, Mbak. Mbak, ya. Sabar. Sabar, Mbak, sabar. Mbak pakai tudung, Mbak pakai jilbab. Tolonglah kata-katanya dijaga ya, Mbak ya. Soal isu ayah rojak, ayah ojak, ayahnya Ayu Ting Ting, itu kita nggak pasti masalahnya apa, karena udah dipotong videonya yang tiba-tiba dari meja dia di sebelah sana, tiba-tiba dia ada di sebelah sana. Jadi kita nggak tahu permasalahannya apa, Mbak. Tiba-tiba ayah ojak marah dan mengeluarkan statement kayak gitu. Dan kita nih netizen ini berandai-andai, ya nggak sih? Dan kalaupun ada orang Malaysia yang mungkin ada mengatakan dekat ayah ojak,
gini gitu, itu individunya aja, nggak semua ya Mbak ya. Dan lagi satu Mbak, di Malaysia ini ada itu namanya sistem tabung haji. Tahu tabung haji itu apa? Tabung haji itu adalah tabungan rakyat Malaysia yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Mbak ya. Jadi mereka mengeluarkan duit dari hasil titik peluh, hasil keringat dari pagi sampai ke malam bekerja, menabung di tabung haji untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, enggak menggunakan duit haram, Mbak. Betul. Ya. Dan Sabar Mbak. Apa yang statement Anda keluarkan itu sangat membuat citra buruk orang Indonesia di mata rakyat Malaysia, ya. Dan kalau memang Anda berdua ada masalah dengan rakyat Malaysia, ambil balik pekerja kita di Indonesia, pekerja Indonesia yang ada di sini, ambil balik, jangan bagi kerja di sini. Setuju Ya. Mbak. Karena kalian cakap apa Malaysia kaya kan? Ya emang, kalau memang Malaysia kaya, makanya mereka boleh import ikan, boleh import beras, boleh import sawit, boleh import karet, karena Malaysia kaya, ya Mbak ya. Dan juga tolonglah kalau mengeluarkan statement, mulutnya dijaga gitu loh. Jangan suka-suka mengatakan rakyat Malaysia pergi haji menggunakan duit haram. Dasmu duit haram. Ya Mbak ya. Nih, rakyat kita nih, Indonesia nih, mau lihat apa kelakuannya di Mekah. Udah lihat gimana kelakuan warga negara kita yang ada di Mekah. Itu di depan Ka'bah loh, dan semuanya sibuk berdoa. Dia mengangkat duit berdoa. Gue no comment ya sebetulnya ya, karena gue pun ibadah gue masih bobrok, dan gue juga masih belum sempurna, belum menutup aurat gue. Dan gue kalau soal agama gue kadang agak takut karena diri gue sendiri ya. Tapi yang gue tahu, ibadah haji, ibadah umrah, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Jadi kita tinggalkan duniawi, kita memunajat kepada Allah, meminta ampun, taubat, sejadi-jadinya taubat lah. Kalau kita udah banyak melakukan kesalahan di depan Ka'bah loh itu. Tapi ibu itu apa? Menjadikan duit, meminta. Gue takut ya kalau misalnya ada orang yang ngelihat video itu, apa nanti di pikiran mereka, dan apa nanti pandangan orang-orang di Arab Saudi itu melihat warga negara Indonesia yang seperti itu, ya Mbak ya. Jadi tolonglah, setiap manusia ada kesilapan, ada kesalahan, ada dosa, ya. Dan begitu juga netizen Indonesia dan netizen Malaysia. Tapi kalau kamu mau menghujat, hujat yang orang itu aja, satu orang yang udah buat salah gitu. Betul. Kayak gue ngehujat lu, dengan lu lagi satu lah tuh, dua orang tuh ya, karena lu ngeluarkan statement yang kayak gitu. Gue enggak menghujat atau gue enggak komen seluruh rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia ada yang baik juga loh, ada yang pinter-pinter loh. Sip. Dan mungkin mbak-mbaknya kurang pinter, mainnya kurang jauh ya, gitu ya. Dan rakyat Indonesia juga ada yang nggak pinter. Kalau misalnya memang benar apa yang ayah Ojak itu cakap, mungkin mulutnya yang terlalu ember, tapi cukup dia ya, bukan seluruh rakyat Malaysia. Dan jangan sekali-sekali lagi mengatakan rakyat Malaysia naik haji menggunakan uang haram, karena itu adalah sangat tidak pantas. Bye. Terkait keributan ayah Ayu Ting Ting dengan orang Malaysia, ini permasalahannya tidak jelas. Kok bisa-bisanya langsung membuat statement orang Malaysia berhaji dengan uang haram. Ini sangat disayangkan ya, dan statement Anda ini merusak citra buruk orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sedikit-sedikit netizen Indonesia berulah.
Dan untuk sahabat-sahabatku, ini oknum ya, tidak mewakili seluruh Indonesia. Bahkan kemarin saya juga melihat ya, ada seorang mbah-mbah yang naik haji, kemudian dia berdoa minta duit di depan Ka'bah. Ini sangat disayangkan. Harusnya ibadah naik haji mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memikirkan duniawi. Ibadah saya juga belum sempurna, tapi kalau melihat hal-hal seperti itu, ketika ada orang diberi kesempatan naik haji, tapi ketika sampai di Ka'bah pikirannya duit terus. Ya memang sih, duit itu sangat penting, tapi setidaknya kalau kita sudah naik haji, coba fokuskan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan buang duniawi tersebut, buang kecintaan dunia tersebut. Jangan malah di depan Ka'bah minta duit, dan itu ada videonya loh. Tapi saya tidak sepilkan videonya ya. Dan ini sangat disayangkan. Untuk mbaknya yang berkata Indonesia kaya, Indonesia sumber daya alam melimpah, ya kan? Beras diimpor dari mana? Malaysia selama ini tidak mengimpor beras dari Indonesia. Bahkan yang katanya Indonesia kaya raya, tahu nggak mbak? Indonesia itu masih impor beras, masih mengambil beras. Kok sampai impor beras sih? Indonesia itu masih mengambil beras dari Vietnam untuk kebutuhan pangan. Yang katanya Indonesia kaya raya. Tapi kenapa beras saja masih mengambil dari Vietnam dan juga India? Itu ada datanya. Dan itu sudah diberitakan di TV nasional. Anda salah besar kalau Malaysia mengambil beras dari Indonesia. Nggak ada di berita. Terus kemudian mbaknya katanya Petronas mengambil minyak dari Indonesia. Nggak ada mbak, ya Allah. Mbaknya ini termakan berita hoax. Karena saya lihat di konten mbaknya itu juga ada sebuah video. Dengan bangganya mbaknya memposting video hoax. Katanya Malaysia punya hutang dengan Indonesia. Jokowi tagih hutang Malaysia. Padahal Malaysia nggak pernah hutang sama Indonesia kok, sampean dengan bangganya memposting video tersebut di akun media sosial Anda. Anda ini termakan berita hoax. Kalau Indonesia kaya raya ya kan, sumber daya alam melimpah. Faktanya sumber daya alam melimpah, kekayaan tersebut belum bisa mengelola sepenuhnya untuk rakyatnya. Kekayaan alam yang berlimpah belum sepenuhnya dikelola untuk para warganya. Solusi Anda, ya kan? Coba Anda berikan solusi Anda. Jangan pandai berbicara memburukkan negara tetangga sehingga para TKI di sini di mata orang Malaysia, orang Indonesia. Jadi merusak citra buruk orang Indonesia yang bekerja di sini, merusak citra orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Ini saya pun juga sangat marah ya apabila melihat perkataan-perkataan tersebut. Orang Malaysia naik haji pakai uang haram sehingga berkelakuan seperti itu. Itu opini apa itu? Itu memperkeruh keadaan. Berpikir yang cerdas, Anda itu berkerudung, tapi statement Anda menyakitkan perasaan orang. Faktanya di Malaysia banyak orang baik. Saya 10 tahun kerja di Malaysia. Saya bergaul dengan orang-orang Malaysia. Mereka sangat baik sama saya. Mereka sangat ramah tamah sama saya. Kalaupun ada orang yang kurang baik, itu oknum, tidak mewakili negara. Saya sangat marah ya bila ada oknum dari Indonesia yang mengatakan hal seperti itu. Maksud dan tujuan Anda itu apa gitu? Kalau Anda mungkin tidak menyukai seseorang yang membuat konten mungkin menjelek-jelekkan Indonesia, ya silakan Anda musuhi orang tersebut tanpa membuat omongan atau membuat statement yang seolah-olah itu mewakili Malaysia. Itu salah besar.
Oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini. Video ini sebagai bentuk edukasi dan bukan untuk memperkeruh keadaan. Kalau membuat statement dipikir-pikir dulu, Mbak. Faktanya banyak sahabat-sahabat TKI daripada Malaysia yang membenarkan hal ini ya. Karena mereka menganggap ini merupakan salah satu video yang merusak citra buruk orang Indonesia. Saya pun juga kesal dan mbaknya pun juga kesal. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.